Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak disembah, Allah yang dipermuliakan, bahwa karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, karena kebangkitan-Mu, kami semua boleh menerima kehidupan kekal, boleh terbebas dari semua dosa kami, dan boleh kami terima satu kali hingga kami nanti mati. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk boleh beribadah. Tuhan tolong memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang nantinya akan memberitakan kebenaran firman-Mu melalui khotbah. Tuhan pakai hamba-Mu, berikan hikmat untuk hamba-Mu, segala kekuatan secara fisik, sehingga semua yang disampaikan menjadi berkat untuk kami semua. Dan kami jemaat-Mu juga Tuhan perlengkapi kemauan dan kemampuan untuk belajar serta memperbaiki diri hanya melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan mohon memberkati segala fasilitas yang digunakan supaya dapat beribadah dengan nikmat. Dan mungkin ada jemaat-Mu yang dalam persiapan dan perjalanan, Tuhan juga berlengkapi untuk sampai di tempat ini dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita terus melanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku.
Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam persiapan hambanya, mari bersama kita menyanyikan pujian Selidiki Aku. Karena kemurahan, kasih setia, anugerah yang melimpah dalam hidup kami, dan kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati, dan nama-Mu Tuhan yang kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa bersama kami dan memberkati kami dengan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara, karena hari Senin tanggal 6 yang lalu kami ketambahan satu anggota lagi. Jadi anak kami yang pertama, Gary, sudah
menambah lagi satu penduduk. Jadi lahir anak laki-laki tanggal 6 April yang lalu. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu sekalian, semua baik, sehat. Bahkan ini kayaknya yang paling besar ya lahir. Beratnya 4,9 kalau nggak salah. Dengan panjang 53. Jadi ya, biasanya saya bilang dikasih nama Bang Tigor. Kan Bang Tigor. Kelihatan tidak setuju orang tuanya jadi. Ya, hari ini saya mau sampaikan satu tokoh. Saya tidak tahu, keliling kemana-mana saya selalu khotbah dari tokoh-tokoh yang memang dicatat di dalam kitab suci ini. Dan hari ini dari Injil Lukas. Tokoh ini tidak terlalu dikenal karena memang data yang ada tuh sedikit sekali. Jadi namanya Yohana. Kita baca dari Lukas pasal yang ke-8. Kita baca Lukas 8 ayat 3. Ada nama Yohana di situ. Lukas pasal 8 ayat 3. Mari kita baca bersama. Lukas 8 ayat 3. Ada di layar. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yohana. Saya kasih judul orang penting yang tidak terkenal. Aneh ini ya. Orang penting tapi tidak terkenal. Mengapa dia penting? Injil Lukas menulis 2 kali nama ini. Lukas pasal 8 ini dan Lukas pasal 24 ketika kebangkitan. Itu ditulis. Yohana sebagai orang yang penting di dalam tulisan Lukas ini tidak banyak orang tahu. Karena hanya 2 kali namanya muncul. Tetapi kalau orang di abad pertama ini mereka tahu persis. Karena ini adalah cara atau pola penulisan sastra di abad pertama. Jadi penulis itu seperti menyembunyikan nama tokoh penting. Tidak ditulis banyak. Sedikit, tetapi orang ini punya peran yang sangat besar. Nama ini ditulis karena memang ini bentuk sastra di abad pertama. Itu sebabnya sepanjang sejarah tidak terlalu banyak tokoh ini dibahas. Seolah-olah tidak ada peranannya. Tapi dia adalah tokoh penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita buktikan. Poin 1. Saya ambil referensinya di Lukas 1 ayat 1. Ini Mas Karan punya teks ini. Makanya anaknya namanya Philo, itu dari nama ini. Lukas 1 ayat 1. Coba Mas Karan baca itu. Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita.
Ya, singkat ya. Saya mau sambung nama Theophilus dengan Yohana. Jadi poin 1 itu dari judul tadi itu. Poinnya adalah Yohana itu berani melawan arus. Yohana itu perempuan yang berani melawan arus. Demi mengikut Yesus dan melayani Yesus, dia melawan arus. Apa arusnya itu? Bapak Ibu, sejarah dari beberapa sumber, termasuk Yosefus, penulis sejarah Ibrani di abad pertama itu menulis bahwa Yohana adalah cucu dari Theophilus. Yohana cucu Theophilus. Siapakah Theophilus? Theophilus adalah imam besar di Bait Allah, yang jabatannya dimulai dari tahun 37 sampai tahun 42. Makanya ini orang penting. Cucu dari imam besar. Bahkan bapaknya juga adalah imam besar. Bapaknya Theophilus, imam besar. Namanya Hanas, yang menetapkan pengadilan imam-imam waktu penyaliban Yesus. Itu bapaknya Theophilus. Jadi pentingnya Yohana di sini, dari keturunan yang begitu ketat dengan agama Yudaisme, dia muncul sebagai pengikut Yesus. Tapi ada data lain juga selain yang di Theophilus ini. Pada pasal 8 kita melihat Yohana istri Kusa. Nah, ini terjemahan yang kurang tepat. Kusa ini ditulis di sini jabatannya bendahara Herodes. Sebetulnya yang tepat itu Kusa adalah gubernur. Jadi kalau Herodes raja, dia gubernurnya, bukan bendahara. Ini kalau dilihat dari sejarah Yahudi, suami dari Yohana ini adalah gubernur. Yesus itu musuh Herodes. Yohana suaminya itu bawahan Herodes. Ini mari kita lihat kaitannya itu. Menarik sekali. Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes ini, namanya Herodes Antipas. Ada 3 Herodes. Ini Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Gubernurnya suami Yohana. Itu gimana? Yohana pengikut Yesus. Yohana melayani Tuhan. Yohana menerima Injil. Melawan arus yang bukan hanya kuat di abad pertama. Jadi Injil kekristenan, iman kepada Kristus harus dibuktikan dengan berani melawan arus. Kehidupan yang nyaman seperti ini, dia tidak peduli. Status sosial yang luar biasa, tapi ia tidak diam. Tidak tinggal menikmati kenyamanan itu. Ia mengikut Yesus dalam pelayanannya sampai Yesus mati, bangkit, bahkan sampai naik ke surga. Dia ada. Bapak Ibu, banyak orang
Apalagi di era saat ini, namanya itu era populer. Jadi orang itu lebih suka jadi populer gitu, daripada belajar kebenaran. Yohana adalah orang yang memilih tidak populer. Orang yang memilih melawan arus, meninggalkan kenyamanan dan mengikut Yesus. Injil itu bukan bicara masalah apa status kita, tapi apa peran kita. Injil di situ. Saya karena masih kayak ekor dari perjalanan panjang itu masih mengikuti, jadi masih mengingat orang-orang yang kalau ketemu kan pertanyaannya itu macam-macam. Jemaatnya berapa? Gerejanya berapa lantai? Berapa ya lantai kita? Lantai juga sudah pecah-pecah itu. Gak usah diceritain. Tapi kalau kita melihat teladan Yohana, adalah perempuan yang berani keluar, menentang, melawan arus. Itu tidak mudah. Ada orang yang sangat ramah ini. Tapi kalau ketemu, dia bilang begini, saya ini Pak Pendeta kayak mobil Avanza. Mobil Avanza, kenapa? Mobil Avanza itu iklannya kan banyak temannya. Banyak temannya. Itu bukan Yohana. Yohana itu berani sendiri. Keluar dari zona yang sangat elit itu. Dan melawan arus. Ikut Yesus yang berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yohana. Ya, sebenarnya berbahagia kalau ada nama Yohana itu. Orang penting yang tidak terkenal. Poin 1. Poin 2. Harus B berarti. Lawan arus itu langkah yang internal keluarganya. Tapi langkah berikutnya adalah bersedia mengikut Yesus. Perhatikan bagian B ayat 3 itu. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Artinya, setelah mengenal Kristus, Yohana ada di dalam kelompok perempuan yang mengikuti Yesus, melayani dia. Ini saya kira ada tantangan. Karena semua orang Kristen tahu murid Yesus itu ada berapa? 12. Ada perempuan? Tidak ada. Laki-laki semua. Jadi kalau daftar absen, buku absen kelasnya Tuhan Yesus itu hanya 12, muridnya laki-laki semua. Iya kan, tidak ada tuh. Tapi ini unik. Karena dikatakan di sini, Yohana melayani terus. Melayani. Mengikut Tuhan. Dan itu terbukti ketika murid laki-laki lari di Golgota. Yohana dan teman-teman ada. Kalau Injil Markus, Matius menulis beberapa perempuan melihatnya dari jauh. Itu karena apa sebetulnya? Agak
ini ya, kalau bila melihat dari dekat, soalnya murid-murid 12 itu lari semua. Tapi perempuan-perempuan ini melihat Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus diturunkan, kemarin Pak Listen tanya saya, kenapa kok perempuan, Pak? Karena mereka yang tersisa, Pak. Ketika Yesus diturunkan dari salib, siapa namanya yang menurunkan itu? Orang kaya itu. Yusuf dari Arimatea. Kalau yang memikul salib namanya Simon dari Kirene. Yohana ikut melihat sampai ke kuburan. Itu sebabnya Yohana tahu persis di mana Yesus ditaruh. Makanya pada minggu pagi itu yang datang ke sana Yohana, bukan Petrus mereka. Karena yang melihat mayat itu ditaruh di mana, Yohana ada di situ. Dia adalah saksi mata. Bapak Ibu, ada para ahli yang meneliti Injil Markus dan menyimpulkan bahwa Injil Lukas, bahwa Lukas mendapat banyak data dari Yohana. Jadi salah satu narasumber tulisan Lukas adalah Yohana. Karena dia ada terus. Dulu para peneliti Alkitab berpikir Lukas dapat data dari Rasul Paulus. Tapi sekarang dari penelitian literatur abad pertama, banyak pendapat muncul dan memastikan Yohana lebih banyak memberikan data tentang pelayanan Yesus kepada Lukas. Ini menarik. Karena dia ada sejak pertama dan ikut terus sampai Yesus naik ke surga. Dia saksi mata. Yohana. Salah satu kata penting dalam iman kita adalah kata setia. Makanya ada orang bilang kalau lagi semangat rohani itu, dibilang apa? Kasih mula-mula. Karena itu ditulis di Wahyu ya, kepada jemaat Efesus. Engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Setia itu tidak mengenal waktu. Yohana adalah seorang pengikut yang setia. Setia itu dibuktikan dengan waktu. Ya, Bapak Ibu, kalau masih muda-muda saya kira datanya masih tidak banyak ya. Tapi kalau seperti Bude Prapto, Pak Listen, Papi, itu punya data yang banyak. Kalau Mami datang ke sini tahun berapa ya? 2020 ya, 6 tahun lalu ya. Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Banyak orang rontok. Itu pilihan. Rontok. Perlu belajar kepada Yohana ini. Ikut sampai mati. Itu hal kedua yang kita temukan dalam diri Yohana.
seorang yang berani melawan arus. Itu pertama. Tidak gampang dia digertak. Yang kedua, dia orang yang setia. Kita kalau dibaptis kan, saya tanya, kalau orang minta dibaptis itu, kalau mau membaptis saya tanya dulu. Apakah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan akan tetap mengikut dia sampai mati. Kalau dia tidak bilang iya, ya saya tidak mau baptis. Tapi biasanya karena sudah di air kan, iya dengan segenap hatiku kan itu. Walaupun berapa tahun dari situ ya, pendetanya salah omong sedikit pergi itu ya. Ya masih ikut Tuhan gitu, masih nggak apa-apa lah. Walaupun ikut saksi Yehova nggak apa-apa gitu, Yehova gitu. Nah, Yohana orang yang fokus, punya komitmen besar, mengikut Tuhan sampai mati, bangkit, naik ke surga. Bahkan di Kisah Para Rasul kita masih temukan pelayanan para perempuan ini. Yohana ada di situ. Wah, keren. Jadi kesediaan mengikut Yesus. Itu B yang kedua. Itu ayatnya 8 ayat 3b. Ya. Kalau tidak ada referensinya nanti saya diprotes ya. Kalau pas yang poin 1 ayat 1. Biar kalau mau baca lagi kan ada referensinya. Poin 2 8b ya 8 ayat 3b. Karena di poin 3 itu 8 ayat 3c. Jadi perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu. Nah, bagian akhirnya dengan kekayaan mereka. Itu tulis dulu ya sekarang. Di poin 1 itu 1 ayat 1. Poin 2, 8 ayat 3b. Poin 3, Yohana selain berani melawan arus, bersedia mengikuti Yesus. Dan poin 3 adalah berikan seluruh hidupnya. Ini menarik. Dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 3c. Berikan seluruh hidupnya, itu apa kalimatnya? Itu Yohana. Berani melawan arus, bersedia mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, berikan seluruh hidupnya. Perempuan itu melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Yohana istri Kusa, seorang gubernur. Dan Bapak Ibu tahu tradisi seorang pejabat waktu itu, apalagi setingkat gubernur, dia tidak boleh menikah dengan wanita miskin. Tidak boleh. Makanya Kusa ini menikah dengan Yohana karena Yohana orang kaya. Ada ahli yang sudah meneliti kekayaan Yohana kalau ditakar dan dikurs sekarang itu lebih besar dari Elon Musk. Dari emasnya itu sudah bisa dihitung. Lebih besar, itu berapa ribu triliun ya. Begitu. Yohana memberikan hidupnya untuk pelayanan. Ini unik. Dia adalah anggota dari keluarga imam besar.
Ada Hanas, ada Theophilus, ada Yehohanan. Yohana adalah keturunan itu. Suaminya gubernur. Kaya sekali. Tapi dia menerima Injil. Mengikut Yesus. Dan unik sekali. Ini satu peran yang sangat-sangat besar. Kusa orang besar, seorang wali negeri. Supaya mudah saya kasih ini, mari kita bandingkan dengan sekarang. Sekarang ada enggak orang kaya mengikut Yesus? Banyak kan? Banyak. Apa bedanya dengan Yohana? Yohana bukan hanya menyerahkan materinya. Yohana memberi hidupnya utuh. Maksud saya begini, ada orang-orang yang juga bersedia ya memberikan materi, tapi dia tidak ikut dalam pelayanan. Saya sama istri itu sering gitu. Ada ya orang ya maaf tidak bisa terlibat, tapi ini amplopnya. Istri itu pernah mau mengembalikan. Mau dikembalikan ke rumah gitu. Karena orang itu apa ya namanya? Seolah-olah cukup aja materi itu. Yohana itu orang kaya sekali. Tapi dia bukan hanya menyerahkan materinya, tapi dia memberikan hidupnya utuh untuk Kristus, untuk melayani Yesus. Ini hal yang ketiga yang Yohana miliki. Ya, itu sebabnya judulnya menyimpulkan bahwa Yohana adalah orang penting, walaupun tidak terkenal. Biasanya kalau orang penting terkenal ya. Saya ingat si ini Dodit yang stand up comedy itu. Baru dia ketemu perempuan cantik, dia tanya, "Kamu punya pacar?" Perempuannya, "Punya dong." Saya kira nggak punya. Punya. Baru Dodit bilang, "Kaya pacarmu?" "Kaya." Ya. Baru Dodit bilang, "Tapi kan nggak terkenal seperti saya." Wah, terkenal itu penting ternyata. Dalam pelayanan, tidak perlu terkenal. Berikan hidup kita untuk Tuhan. Saya kemarin baru kami ke Solo karena si kakak itu syukuran di gereja hari ini. Sayang jauh ya kakak Jen ya, kalau dekat kita serbu. Karena beliau minta dibuat Brenebon. Wah, enak juga ya siang-siang makan Brenebon gitu ya. Jadi kami antar ke sana. Nah di jalan saya bilang istri, saya itu kalau melihat orang yang tidak menikmati hidup memberi, itu kasihan. Teman-teman yang masih muda belajar ya, memberi itu satu pengalaman yang istimewa.
itu apa ya, kayak itu ajaran kita gitu. Jadi kalau kan ada orang yang menjual kesusahan gitu. Ya bagaimana mau memberi, yang saya sendiri aja kurang. Itu yang bagus. Janda miskin yang datang ke bait Allah dan memberi uang itu. Yang paling kecil ya. Berapa? 2 peser? 1 peser? Yesus bilang dia telah memberi yang paling banyak. Pelayanan itu sekarang, waduh, ngeri. Pelayanan sudah ada pensiunnya. Enak, saya ingin pindah gereja lainnya biar kan umurnya sudah pasti langsung pensiun di situ dan bisa. Tapi mikir-mikir, pelayanan itu panggilan Tuhan. Bukan jabatan yang diberikan gereja. Bukan. Pelayanan itu kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Kalau begitu, apa yang bisa menjadi alasan untuk kita mundur? Tidak ada. Yohana, perempuan yang luar biasa. Memberi tidak mudah. Memberi itu tidak bisa dibaca ilmunya itu, teorinya gitu, nggak bisa. Memberi itu harus dilakukan. Saya bilang ajaran Alkitab itu kayak kita belajar berenang. Baru kita baca buku teknik berenang yang ditulis oleh juara Olimpiade. Baca semua buku, baru ambil bayar pelatih. Dia mulai begini tekniknya, tangannya begini. Tapi disuruh masuk kolam renang, gak mau. Kira-kira jadi enggak? Orang berenang kok gak mau basah? Gak mungkin. Kita menerima Injil, mengikut Yesus. Harus seperti Yohana. Berani melawan arus. Bersedia, setia, terus menerus. Dan yang ketiga, berikan hidup kita untuk Dia. Berikan hidup kita. Ini poin yang sulit. Karena alaminya orang, kalau kakak saya yang sekarang di Nabire, dulu pertama dia dinas di Wamena. Makanya teman-teman dari sana itu jangan lihat saya rambut lurus. Keluarga saya dari tahun 70 sudah di Wamena. Kakak saya. Ada 3 kakak saya itu waktu itu. Di Wamena, baru pindah ke Serui. Tahun 86. Sampai pensiun tahun berapa, lupa saya. Sekarang di Nabire. Kakak saya itu dia suka guyon gitu. Terus kalau udah bicara pemberian, dia bilang, kenapa kantong di dalam baju, kantong yang ada di baju setiap orang, tidak ada kantong itu mulutnya ke bawah? Ada nggak kantong yang hadap ke bawah gitu, Mas Amos? Gak ada. Kenapa dia ke atas? Supaya menampung pemberian. Kalau ke bawah kan nggak bisa, harusnya jatuh gitu. Ini itu alami. Tapi Injil memutarbalikkan hal yang natural bagi manusia duniawi.
Injil memutar balikan. Paulus menulis lebih berkat memberi daripada menerima. Orang yang setia memberi. Dicatat. Kan ada itu. Upahmu besar. Itu lagu sekolah minggu. No? Di surga. Ada orang memberi tapi kayak main catur gitu dengan Tuhan gitu. Kasih Tuhan pion, tapi dia incar sternya Tuhan gitu, menterinya Tuhan gitu. Tuhan tidak bisa digitukan. Hidup begitu sampai mati tidak akan diberkati. Tidak bisa. Kita belajar mengikut Yesus, punya keberanian, oke. Setia mengikut Yesus. Ya, tapi yang ketiga, kita juga harus merelakan. Kemarin saya baru bilang sama sekarang, kalau transaksi materi itu gini, ada orang yang, kita belajar dulu yang sederhana, membatasi hak kita. Karena maling itu adalah manusia yang tidak tahu batas. Iya enggak? Maling itu enggak pakai sertifikat. Apa yang dia lihat sikat gitu, itu maling. Jadi itu. Kita itu tahu mana hak kita. Mana hak orang. Ada satu saudara di Jakarta, dia ingatkan saya waktu saya khotbah, domba jangan makan makanan gembala. Gitu ya. Dia ingat ya, wah, tuh dia telepon saya dan mengingatkan itu. Ya, kita itu punya kemampuan untuk melihat batas itu. Baru yang lebih tinggi dari itu apa? Paulus bilang, hak saya, upah saya dalam pelayanan adalah tidak mendapat apa-apa. Tidak punya apa, tidak punya upah itu. Paulus bilang itu hak saya. Jadi kalau masih sebatas ngerti hak kita, ini haknya Om Nelson, nah itu masih normal itu. Manusia biasa aja, itu tidak perlu agama. Gak perlu firman Tuhan. Tapi yang paling tinggi adalah memberikan hak kita kepada orang. Susah. Itu epistemologi Alkitab. Kalau kita melakukan sesuatu yang dalam kemampuan kita, itu biasa, itu natural. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu firman Tuhan. Si Yohana, ya memang ada, mungkin kita pikir, ya dia kan orang kaya Pak, gampang ngasih gitu. Salah itu. Orang kaya itu pelit. Cari aja hitungannya itu, wah, susah itu. Iya kan, untuk mempertahankan nominalnya itu. Koruptor itu orang banyak duit apa sedikit? Banyak. Koruptor kan pejabat-pejabat. Pengusaha-pengusaha besar. Kok ngambil lagi? Karena apa? Kurang. Dia merasa kurang. Kayak maling tadi itu, enggak ngerti haknya gitu. Lewat. Ajaran kita mengikut Tuhan, memberikan hidup kita. Saya senang dulu anak saya ada di satu forum di Tawangmangu.
Kakak, dia tanya ke pendeta-pendeta, mana yang betul? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Beberapa pendeta itu menangis. Iya kan? Beda itu. Hidup untuk melayani Tuhan atau melayani supaya hidup. Saya takut dunia saat ini. Kalimat kedua itu yang dipegang. Masih ingat satu penyanyi namanya Pinkan Mambo. Tahu ya pasti ya. Tok Tasya suka dengar itu ya. Tok Gloria suka ya. Khas ya suaranya. Waktu acara di Jakarta, dia nyanyi, nggak ada orang lihat. Orang-orang rohani. Lalu saya bilang istri, kita dua lihat. Kami maju ke depan, lihat dia nyanyi. Wah, suaranya kan hebat tuh. Yang ngiring, yang keteter malah. Dia nyanyi bagus sekali. Dia nyanyi, Bapa engkau sungguh baik. Wah, mantap. Saya langsung minta nomor HP-nya karena waktu itu ada acara di sini. Maksud saya mau undang dia. Saya pikir dia sudah bertobat benar gitu. Saya mau undang dia ngisi acara di sini, baru saya mau ajak ke Manado. Kan orang Manado. Saya kan bawa untuk pelayanan sana. Sudah saya lihat waktunya tinggal 1 bulan acara kita di sini. Saya telepon dia. Ibu Pinkan, saya pendeta Kailas. Oh iya Pak Pendeta, bagaimana? Iya, saya sudah ditelepon Pak Jimmy juga. Katanya Bapak ada rencana mau ini undang untuk saya pelayanan di Jogja. Iya betul saya. Makanya saya telepon, teknisnya kita atur. Tanggal sekian. Baru dia bilang, tapi Pak Pendeta, maaf ya, saya kan punya manajer. Kira-kira PK-nya berapa? Tahu PK ya? PK itu besarnya kekuatan mesin di laut itu. PK. Apa nih? Persembahan kasih katanya. Saya kayak orang lagi menyala gitu, kayak disiram gitu Mas Samuel. Itu semangat saya. Kamu tidak usah ngomong itu, Tuhan berkati kamu kok. Tidak usah kamu ngomong itu. Saya ini puluhan tahun melayani. Saya tahu. Paulus bilang tidak ada rahasia dalam hidupku. Saya tahu dipuji, saya tahu dihina. Saya tahu disanjung, saya tahu diserang. Saya tahu kekurangan, saya tahu kelimpahan. Saya tahu semuanya. Maha tahu, bukan. Injil itu mengajar itu dalam hidup kita. Dan kesimpulannya satu, lebih berkat memberi daripada menerima. Wah, kalau begitu kita nanti buang-buang dompet di sini nggak ada yang menerima ya. Itu salah lagi. Perlu PA lagi itu. Tapi ini adalah sebuah prinsip yang luar biasa. Ya, banyak hal yang saya bisa sampaikan, tetapi cukup 3 ini dulu. Untuk kita. Kita mau belajar dari Yohana. Menjadi orang penting, walaupun tidak terkenal. Biasa saja. Tapi kita berperan. Asik kok.
Orang Kristen itu kalau tidak ada materi, senyum aja sudah berkat bagi orang. Ada temannya istri saya di situ itu, apa namanya, tambak ya. Baru ketemu, istri saya mampir kapan itu, dia bilang, Bu, saya ada teman kenal dengan Pak Pendeta. Siapa? Namanya Pak Lukas. Kenal baik. Soalnya dia lewat sini selalu menyapa. Saya panggil, Bapak kok ramah sekali ya. Ya. Jadi berkat hanya karena permisi kan begitu. Dulu saya baru masuk di sini dimarahin sama ponakan saya, kan besar-besar itu, apalagi ada satu namanya Mas Rahmat. Wah, dari tebing tinggi. Namanya Rahmat, bangun. Tidak pernah tidur dia, bangun. Dia pelatih kungfu. Masuk TV. Badan tinggi besar. Jadi kalau berdua keluar kan naik bus kota itu, dulu nggak ada motor, sepeda aja nggak punya. Saya minjam sepeda. Belum pulang, yang punya sudah nunggu di rumah. Waduh, saya naik sepeda kalasan. Pegel kaki saya. Lalu kawan ini, Mas Rahmat ini, saya kan terbiasa menghormati orang. Siapapun yang ketemu saya, permisi. Bahkan kalau orang tua kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa yang saya sendiri aja belepotan ngomong gitu. Nderek langkung. Monggo. Lalu kawan ini dia bilang begini, aku tidak mau lagi jalan sama pendeta. Saya tanya kenapa? Pulang bongkok katanya, pulang karena setiap ketemu. Enggak apa-apa, kan bukan kamu, kan saya. Kamu ya lurus aja enggak apa-apa, itu kan saya. Saya memang ingin hidup ya enggak beri apa-apa, tapi ya hormat aja kan gratis. Senyumnya gratis, kan gitu. Barang-barang gratis itu beri aja. Ketemu kita nggak ada masalah, muka kayak berantem. Ada kawan saya, pendeta, tapi karena pernah masalah dengan orang, jadi ketemu di satu gang begini, dia lihat, orang yang bermasalah dengan saya. Terus daripada ketemu, diam-diaman gitu, dia belok. Tambah jauh dari sasaran itu. Saya waktu dia cerita, kenapa sih begitu? Iya. Saya teriak keras. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak percaya kalau saya mau cerita. Saya tuh biasa gitu. Mau dihantam orang, biasa. Masih tetap tertawa gitu. Ada orang yang memukul saya gitu. Udah dekat gitu. Saya kasih kepala saya. Iya. Ya kasih. Ini. Pukul. Enggak mukul. Saya kasih kepala saya. Terus saya bilang, memang kamu bisamu cuma itu. Gak bisa yang lain. Jadi dalam hidup ini itu memberi itu enggak rugi. Kalau ibu saya dulu pesan ke kami anak-anaknya apa? Tidak ada orang jatuh miskin karena memberi. Saya waktu itu agak mau bantai ibu saya, tapi orang tua jadi bagaimana? Gak ada dia. Cari aja. Apa ada orang miskin karena dia suka memberi? Tidak ada. Ya. Ini poin 3 terlalu panjang, tapi pesannya Yohana itu untuk kita. Berani lawan arus, jangan takut. Melihat di YouTube ada gereja yang dihentikan, ditutup. Jangan takut. Ikut Yesus, tetap setia. Ketiga,
berikanlah apa yang ada dalam hidup kita. Ini bukan sekedar materi, tapi komitmen kita yang besar untuk Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Kiranya kami semua diajar untuk melakukan dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami. Biarlah teladan hamba-Mu Yohana boleh menjadi bagian hidup kami ke depan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dan sampaikan banyak terima kasih untuk hamba-Nya yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita masuk dalam pelayanan bersyafaat. Dan sebelumnya bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dipersilakan. Selanjutnya kita menyanyikan pujian Kau Ku Kagumi. Kau
Kedatuan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kami semua. Tuhan sudah hadirkan kami semua di rumah-Mu yang kudus. Kami datang boleh memuji membesarkan Nama. Ya Tuhan Bapa kami di surga, secara khusus ya Tuhan kami mengucap syukur atas kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta, Ibu dan keluarga. Di mana ya Tuhan, pada tanggal 6 yang lalu, mereka boleh menerima berkat tambahan seorang anggota keluarga, seorang cucu dalam kehidupan keluarga ini. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya, karena Tuhan mengasihi keluarga ini di dalam tugas pelayanannya sebagai seorang gembala. Banyak tantangan yang dihadapi Tuhan. Kami yakin dan percaya semua itu sudah terjadi karena Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan memberkati Ibu Nora dalam tugas pelayanan melayani Bapak. Dan juga berdoa untuk anak-anak bahkan cucu-cucu yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan kiranya menjauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit yang sering merongrong kehidupan. Ya Tuhan Bapa kami surga, saat ini juga kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di lembaga GPKI, baik yang melayani di Siau, di Papua, di Manado, di Jakarta, Ciledug, bahkan di Manokwari, sampai di tempat ini Tuhan, di Condong Catur dan di gereja. Bahkan semua ya Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, memberikan berkat yang melimpah dan menjauhkan mereka semua dari segala tantangan di dalam tugas pelayanan Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa juga untuk keberadaan hidup jemaat, baik yang bergumul di dalam studi mereka maupun di dalam upaya untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah bagi mereka semua Tuhan. Tuhan Bapa kami surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka agar mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kami tetap berdoa untuk saudara kami Bapak Willy Sembalau yang saat ini Tuhan masih dalam keadaan sakit. Tuhan ampuni dia dari segala kesalahan yang dia lakukan di masa-masa yang lalu dan menyakiti hati orang lain. Tuhan Bapa kami surga, saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang bertugas di pusat pemerintahan sampai di daerah-daerah pelosok. Tuhan kiranya memberkati mereka, biar semua apa yang mereka rencanakan untuk keberadaan hidup negara kami, semua itu boleh jadi karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, menjauhkan mereka dari segala cobaan yang sering merongrong kehidupan mereka. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan, berkatilah persembahan kiranya boleh digunakan untuk pelayanan di jemaat kami di sini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Tuhan Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam anak Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Kesempatan saat ini saya akan membacakan pengumuman pelayanan. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Dalam Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah jemaat GPKI Bangunrejo setiap hari Minggu jam 9 pagi. Yang kedua, jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 19 April 2026. Pendeta ibadah Saudara Samuel, singer Saudari Sofi, doa pembukaan Bapak Yoel, doa syafaat Ibu Susi, dan operator LCD Saudari Gloria. Demikian pengumuman
minggu ini atas perhatiannya, disampaikan banyak terima kasih. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Bagai Raja Wali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, penghiburan, pertolongan, kekuatan dan pembelaan di dalam Anak Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kukan terbang tinggi. Kukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita telah selesai.
Selamat hari Minggu dan juga hari dikasih.